Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu waktunya. Boleh saya buat wawancara Ibu? Mangga. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama Bu. Mangga. Silahkan. Ibu namanya siapa? Ibu Setiani Ibu Setiani. Ibu tempat tinggalnya di mana? di Jalan Karangtinang Dalam, RT 8 RW 4, Sukajadi. Dulu Ibu pernah tinggal di mana sebelum tinggal di sini? Sebelum di sini, saya dulu tinggal di Jalan Asia Afrika di Lengkong Besar. Lumayan lama tinggal di sana, berapa ya? Ada 2 tahun lah. 2 tahun kurang lebih. Apa perbedaan Ibu waktu tinggal di Asia Afrika sama di sini? Perbedaannya, dulu di sana saya belum menikah. Sekarang sudah menikah, jadi pindah ke sini. Perbedaannya kalau dari segi lingkungannya, mungkin di sana di pusat kota ya, jadi rame. Iya rame. Terus kalau di sekarang yang saya tinggal di Jalan Karangtinang, mungkin padat penduduk. Jadi masyarakat gitulah. Lingkungan masyarakat. Umur Ibu berapa? Umur saya 37 tahun ini. Sudah tua ya. Profesi Ibu di sini sebagai apa? Profesi saya pertama sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, saya sebagai sekretaris RT di tempat saya. Kenapa Ibu bisa berprofesi sebagai sekretaris RT? Alhamdulillah, mungkin saya dikasih kepercayaan, amanat sama warga untuk menjadi sekretaris RT. Kan Ibu sekretaris RT. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT Ibu? Kegiatannya biasanya ya dalam 1 minggu itu udah terjadwal gitulah, yang pasti rutinnya. Hari Senin itu biasanya ada pengajian ibu-ibu lingkungan masyarakat sama ibu-ibu PKK mungkin. Kalau hari Selasa biasanya ada senam sehat pagi hari, ibu-ibu yang masih produktif sama ibu-ibu lansia itu. Kalau hari Rabu biasanya ada posyandu, pengecekan kesehatan untuk lansia dan balita atau anak-anak gitu. Kalau untuk yang lansia biasanya sih cek kesehatannya untuk cek kayak tensi, gula darah, asam urat, itu mah karena banyak ya sekarang sakit-sakitnya teh seperti itu penyakitnya. Terus hari Kamis biasanya ada pengajian bulanan anak-anak. Terus hari Jumat biasanya ada Jumat Berkah. Jumat Berkah itu pembagian makanan atau sembako itu dari masyarakat sih, dari warga untuk warga. Itu bisa berupa yang berupa makanan yang sudah matang siap saji atau berupa sembako itu. Nah, kalau Sabtu Minggu paling ada kegiatan sapu bersih itu bersih lingkungan kita gitulah. Itu semua dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak gitu. Jadi kita bersama-sama gitu aja sih. Itu yang pasti itu selalu sih di lingkungan saya gitu. Langsung pertanyaan yang utamanya. Yang pertama, apa peraturan di lingkungan rumah Ibu yang jarang Ibu lakukan? Tidak ada sih, karena peraturan dibuat untuk dilaksanakan ya gitu, nggak ada sih. Yang kedua, menurut Ibu apa saja peraturan yang seharusnya di lingkungan Ibu dibuat? Peraturan di lingkungan saya, contohnya ya, jam malam, jam berkunjung itu. Contohnya 1, ada tamu berkunjung atau main ya, mungkin kalau anak-anak muda sekarang main gitu. Saya mau main ke tempat ini.
itu ada jamnya, dari jam 21 sampai jam 22. Kalau ada satu lagi jam menginap. Mau menginap itu harus lapor RT 1 kali 24 jam, harus lapor ke RT RW, mencegah supaya tidak ada mungkin kejadian yang kurang enak lah gitu. Itu sih paling yang utamanya, itu yang paling ditekankannya itu. Yang ketiga, menurut Ibu apa saja peraturan yang seharusnya di lingkungan Ibu dihilangkan? Peraturan yang harus dihilangkan nggak ada sih, tidak ada. Tidak. Karena peraturan, kita membuat peraturan itu kan sudah pasti harus dilaksanakan gitu. Yang keempat, apa peraturan yang tidak bermanfaat tapi masih saja dilaksanakan? Peraturan yang nggak ada sih, karena peraturan semuanya bermanfaat gitu, ada manfaatnya lah. Kita membuat peraturan ini, ayo mengikuti siskamling, harus ada siskamling contohnya gitu ya. Itu kan adanya dibuat peraturan itu supaya warga itu aman, nyaman, tidak ada seumpama kemalingan atau kehilangan apa gitu sih. Jadi nggak ada sih ya gitu. Langsung yang ke permasalahan peraturan di Indonesia. Yang pertama, menurut Ibu apa permasalahan utama di negara Indonesia? Permasalahan di negara kita itu yang paling utama itu tentang perekonomian atau kemiskinan. Kayak contohnya kelaparan di suatu daerah pasti ada ya itu, tapi mungkin tidak tidak diketahui oleh pemerintah gitu kan. Terus ini untuk digital untuk kayak sekarang itu kayak internet di pelosok-pelosok daerah yang terpelosok itu belum ada jangkauan internet, jadi mereka kurang lah untuk kayak telekomunikasi atau itulah, itu mereka belum inilah gitu ya. Terus paling permasalahannya kekerasan, bullying, kekerasan di sekolah, bullying, kekerasan di masyarakat, di lingkungan masyarakat, di rumah tangga itu. Nah itu sih yang sangat menghambat perkembangan di Indonesia. Iya. Sudah Bu? Sudah, itu sih. Yang kedua, menurut Ibu apa peraturan yang seharusnya dilakukan agar permasalahan di Indonesia berkurang? Peraturan yang harus dibuat ya? Yang harus dibuat. Mungkin dari aparat sama pemerintahannya kali ya, harus lebih tegas dan harus lebih menekan supaya tidak terjadi atau menambah tingkat kekerasan itu gitu ya sih itu. Jadi harus dari aparatnya dan sama kesadaran dari masyarakat dan diri sendiri itu. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tadi? Mengatasinya mungkin yang utama dari diri sendiri, dari masyarakat, pemerintah sama aparat mungkin harus lebih sering mengadakan sosialisasi ke masyarakat, ke warga, untuk mengatasi gimana jangan sampai ada bullying di sekolahan, ditekankan ke anak-anak, ke siswanya. Terus di rumah tangga atau di lingkungan RT RW-nya harus dikasih sosialisasi supaya biar gimana nih aman gitu sih. Dan utama harus dari segi hukum, peraturan harus lebih ditegakkan harus benar-benar lebih tegas gitu, agar masyarakat jerak dengan adanya peraturan yang benar-benar tegas gitu. Yang keempat, menurut Ibu mengapa masalah tersebut bisa ada? Mungkin karena kurang kesadaran dari masyarakat sendiri
pemerintah dan aparat kurang peduli. Itu sih intinya. Kurang peduli ya. Iya. Yang kelima, apa yang terjadi jika tidak ada peraturan di negeri ini mungkin? Kalau tidak ada peraturan mungkin tidak akan ada terbentuknya suatu negara atau bangsa ya. Karena akan semena-mena, semaunya sendiri, akan kacau. Tidak akan terbentuk suatu negara gitu. Paling solusinya harus dibuat peraturan sesuai undang-undang. Gitu aja sih. Makasih Bu, semuanya udah selesai pertanyaannya. Makasih banyak, maaf udah mengganggu waktunya. Tidak, terima kasih kembali. Terima kasih Bu. Ya.